Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas materi grammar untuk TOEFL. Kita awali dengan elliptical structure. Nah, kalian udah tahu belum sih apa sih elliptical structure itu? Yes, jadi kalau secara pengertian, elliptical structure itu bisa dibilang penggabungan dua kalimat dengan menghilangkan beberapa unsur. Oke, nah ada berbagai macam ya. Jadi kita mulai aja yang pertama itu penggunaan so. Jadi untuk menghilangkan dua kalimat atau menghilangkan salah satu unsur pada dua kalimat itu kita bisa menggunakan so dengan bentuk formula seperti ini. Titik-titik-titik kalimatnya, lalu kita tambahkan so, kita tambahkan auxiliary, kemudian baru si subject. Kak, aku nggak tahu auxiliary itu apa. Oke, kita contohkan ya. Jadi, auxiliary kita taruh di sini, catatan. Auxiliary verb itu disebut sebagai kata kerja bantu di dalam bahasa Inggris. Di mana auxiliary ini terdiri dari be itu bisa to be gitu ya, atau be itu sendiri. Lalu do, bisa juga have, kemudian bisa juga model. Nah, macam-macamnya nanti kita bisa jabarin lagi nih. Jadi kalau misalkan be itu dia bisa contohnya adalah am, is, are, kemudian bisa juga was, were, bisa juga been, being, atau to be. Kemudian kalau misalkan do itu bisa pakai do, bisa pakai does, did, atau done. Kemudian untuk yang bentuk have itu bisa have, has, had, and then kalau untuk yang modal itu bisa can, atau bentuk pasnya could, will, would, shall, should, may, might, must, atau pakai ought. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah pengertian untuk auxiliary sendiri. Oke, nah sekarang kita perlu contohkan. Kak, contohin dong, maksudnya penggunaan so itu gimana? Oke, kita contohkan ya. Misalkan kita punya kalimat ini. She is confused. Kemudian, I am confused. Nah, perhatikan, di sini kan sebenarnya endingnya sama-sama confused gitu ya, baik she ataupun baik I. Jadi ada yang sama, maka bisa kita hilangkan salah satu unsur dari kalimatnya. Kita bisa menggunakan so. Jadi kita tulis dulu kalimatnya menjadi she is confused and so auxiliary kita pakai am, lalu subjeknya adalah I, sesuai dengan ini ya. Am I. She is confused and so am I. Kurang lebih seperti itu penggunaannya. Contoh lain, misalkan kita punya kalimat you bought a cup of coffee. Kemudian she bought a cup
of coffee. Nah, ini ada persamaannya, yaitu bagian cup of coffee itu sama ya, bedanya hanya di subjek. Jadi kalau mau digabungkan, kalimatnya menjadi you bought a cup of coffee and kita pakai so. Di sini bought itu adalah verb 3, jadi kita pakai auxiliary yang did karena dia kata kerja. And so did she. Nah, hati-hati. Ini kalau kalian masih bingung tentang tenses, kalian harus belajar tenses dulu biar paham. Jadi gini, kenapa yang ini pakai am, I? Karena di sini pakai to be, ya. Dan di sini kenapa pakai did? Karena ini pakai kata kerja bought. Bought itu kata kerja bentuk ketiga. Jadi kita pakai did. Subjeknya masih sama, she. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kasih contoh satu lagi, misalkan Peter likes roses and I like roses. Ini yang sama like roses-nya. Like roses itu bentuknya adalah verb 1. Sehingga nanti kita pakai Peter likes roses and so, karena like itu adalah verb 1, berarti pakai do, subjeknya adalah I, and so do I. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu adalah penggunaan so. Sekarang ada juga kita bisa menggunakan to. Jadi poin yang kedua, kita bisa pakai to. Jadi rumusnya titik-titik subject auxiliary plus to. Seperti ini. Contoh kalimatnya. He is tired. I am tired. Jadi sama-sama tired. Maka ketika digabungkan menjadi he is tired and subjeknya adalah I, auxiliary-nya adalah am, too. He is tired and I am too. Kita bisa cukup seperti itu. Lalu kalimat berikutnya misalkan John bought a book. I bought a book. Sama-sama membeli buku, bought a book semua. Maka kalau digabung menjadi John bought a book and, ingat bought itu adalah verb 3, jadi kita bisa pakai and, subjeknya adalah I, diganti pakai did, lalu kita tambahkan to. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kalau dari tadi kan kalimatnya positif ya. Ini adalah untuk penggunaan kalimat yang positif. Kalau misalkan kita menemukan kalimat yang negatif, kita tulis di sini kalau bentuknya adalah kalimat negatif, kita bisa pakai either atau neither. Berarti ini harusnya kita tambahkan kalau kalimatnya positif. Kalimat positif kita pakai to, kalau enggak pakai so.
Oke, kurang lebih seperti ini. Maka kita mulai dengan poin pertama, yaitu kita pakai either dulu ya. Langsung aja ke rumus. Jadi titik-titik, subjek, negatif, auxiliary, plus either. Oke, seperti ini. Langsung ke contoh. Misalkan kalimatnya adalah I don't like swimming. He doesn't like swimming. Oke, ini persamaannya kan like swimming. Doesn't like swimming sama don't like swimming. Maka nanti ketika digabung menjadi I don't like swimming and subjeknya adalah he, negatif auxiliary-nya adalah doesn't, lalu kita pakai either. Contoh kalimat yang kedua, misalkan they are angry, we are angry. Kalau digabung menjadi they are angry and subjeknya adalah we, kemudian negatif auxiliary-nya masih utuh sesuai to be, aren't either. Nah, kita bisa pakai ini. Itu adalah penggunaan either. Nah, sekarang kalau kita mau pakai bentuk yang kedua, yaitu pakai neither, kita punya rumus neither plus positive auxiliary plus subject. Jadi bedanya penggunaan either sama neither sebenarnya itu sama-sama kalau ada kalimat negatif. Cuman kalau yang either pakai negatif auxiliary, tapi kalau yang neither pakai positive auxiliary dan subjeknya di belakang. Oke, langsung saja ke contoh. I don't like playing football. He doesn't like playing football. Sehingga ketika digabung menjadi I don't like playing football and kita pakai neither and neither positif auxiliary-nya. Jadi di sini pakai doesn't ya, berarti nanti pakai does, baru subjeknya adalah he. Kemudian contoh lainnya, misalkan I don't know the answer and she doesn't know the answer.
Nah, kalau seperti ini sebenarnya bentuknya sama ya, berarti I don't know the answer and neither does she. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, sebenarnya ada satu bentuk lagi. Satu bentuk laginya itu kalau misalkan ada dua kalimat terdiri dari satu positif sama kalimat negatif, maka kita akan menggunakan but. Jadi satu kalimatnya positif dan satu negatif ya, but. Contoh. He went to Jakarta. Ini kan kalimat positif. Lalu kita tambahkan but I didn't. Dan ini kalimat negatif. Ini kalimat yang positif dan ini adalah kalimat yang negatif. Dan but-nya itu bisa dibilang pengisinya. Kurang lebih seperti itu. Atau kita bisa pakai kalimat gini. He didn't go to Jakarta, but I did. Jadi ini kalimatnya negatif, dan yang ini kalimatnya positif. Kemudian kita juga punya, bisa dibilang apa ya, susunan eliptik yang bentuk lainnya. Itu yang pertama, ada yang namanya elliptic subject. Jadi ini bisa dibilang penghilangan subjek. Contoh aja langsung. Contohnya adalah he phoned and he told me the news. Dia telepon dan dia memberikan kabar. Dia memberitahuku tentang kabar. Nah, ini yang sama adalah subjeknya, sama-sama he. Maka he yang ini dia bisa hilang. Lagi, misalkan I visited her and I gave her some flowers. Ini I sama I, jadi yang kedua itu hilang karena tunggu, sorry. I visited her and I gave her. Oke. Di sini I visited her and I gave her some flowers. Berarti ini her-nya sama ya. Ini ada her, bentar. Her-nya sama, jadi her yang kedua bisa hilang. I visited her and I gave some flowers. Itu bisa. Itu kalau yang elliptic subjek atau penghilangan subjek. Kak, bisa nggak kalau misalkan I-nya hilang? Jadi kayak I visited her and gave some flowers. Bisa juga. Itu nggak masalah juga. Oke. Jadi di sini yang mau ditunjukkan adalah ini itu sebagai subjek yang hilang, sedangkan ini tuh lebih ke objek yang hilang. Dan itu masuk ke dalam elliptic subject, ya. Oke, seperti itu. Jadi kayak subjek sama objeknya itu digabungkan. Oke, lanjut. Kita ke poin kedua, yaitu elliptic predikat. Jadi nanti predikatnya yang hilang. Langsung saja kita ke contoh. Since John can't
accompany me. You will accompany me. Oke, ini kalau dilihat, ini kan berarti sama nih, accompany-nya. Jadi nanti ini bisa hilang. Oke, since John can accompany me, you will accompany me. Oke, sebentar. Ini kan sudah mengalami perubahan. Kita pakai kalimat yang sama aja. Misalkan John will get married tomorrow. Rian will get married next week. Nah, kita pakai yang setara aja biar lebih mudah. Ini predikat itu kata kerja ya. Predikatnya kan sama. Yaitu will get married tomorrow, will get married. Yang satu tomorrow, yang satu berarti persamaannya hanya di will get married, will get married. Artinya ini nanti bisa hilang. Sehingga kalimatnya menjadi John will get married tomorrow and Ryan next week. John will get married tomorrow and Ryan next week. Nah, kita bisa pakai ini. Kurang lebih seperti itu untuk materi elliptical. Nanti setelah ini kita akan latihan untuk TOEFL tentang grammar elliptical. Semoga membantu.